Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Sadarilah sedari dini mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari sehat dan cerdas, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali kali ini saya, Dini Anissa, dapat menemani Anda dalam program Talk Show Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana germas dapat diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya dari Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Dan tentunya kita tidak akan membahas ini hanya dengan pemirsa, namun kita akan membahas ini dengan 3 narasumber yang luar biasa telah bersama kami. Yang pertama, kami kehadiran dari Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ibu Dr. Haja Devina Nosilvira Zam. Selamat datang, Ibu. Selamat pagi. Baik, sudah melakukan aktivitas fisik, Ibu? Sudah, tadi kita sudah peregangan ya Iya, bersama-sama. luar biasa, jadi lebih sehat ya, Bu ya? Mungkin kita minta izin dulu untuk kita mengucapkan salam germas. Iya, setelah iya boleh, silahkan. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bila saya mengatakan salam germas, maka katakanlah sehat. Saya bilang lagi salam germas, kedua adalah bugar. Salam germas yang ketiga adalah produktif. Saya mulai ya. Salam germas, sehat. Salam germas, Bugar. Salam germas, Produktif. Terima kasih. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu mungkin untuk kita semua? Baik, dan pemirsa selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Ibu Hajah Tik-Tik Susiati Igna selaku Kepala Seksi Promosi Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Selamat datang, Ibu. Luar biasa, ini Ibu nampaknya semangat sekali ya, karena tentu saja tubuhnya sehat jasmani baik rohaninya. Dan juga pemirsa, kita kedatangan dari anggota Dewan, kali ini dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, dan langsung sekretarisnya kali ini yang bersama kita, Bapak Dedi Jubaidi. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak rasanya tadi habis aktivitas fisik, Pak? Mendingan, ternyata lebih segar, tidak ngantuk. Iya, luar biasa. Dan juga pemirsa, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini merupakan sebuah gerakan yang dicanangkan seluruh Indonesia, yang juga merupakan instruksi Presiden pada tahun 2017, namun sudah dicanangkan oleh Dinas Kesehatan ya sejak tahun 2016. Dan untuk itu saya ingin bertanya dulu mungkin ke Bu Dokter nih, Bu ya. Kalau germas itu kan sudah akrab ya di telinga masyarakat Banten mungkin ya, karena sudah selalu digaungkan belakangan ini. Namun saya ingin mendengarkan penjelasan dari Ibu, mungkin apa sih itu germas sebetulnya? Terima kasih. Iya. Kalau germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yaitu suatu tindakan yang sistematif dan terencana yang dilakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa, sehingga sadar, mau dan mampu untuk melaksanakannya, yaitu perilaku hidup sehat, sehingga kualitas hidupnya juga meningkat. Dan kemudian apa sih Bu yang mencanangkan pemerintah membuat program germas ini? Latar belakangnya adalah kita ketahui bahwa tahun 1990, yaitu 30 tahun yang terdahulu, Belakangan ini ya. belakangan ini, bahwa penyakit yang meningkat adalah penyakit menular, yaitu seperti infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, tuberkulosa, diare atau istilahnya kalau awam mencret ya, demam berdarah. Tetapi ada perubahan yaitu penyakit tidak menular setelah sekitar 30 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 2015, yaitu penyakit tidak menular, yaitu banyak angka kesakitan dan kematian atau kecacatan itu diakibatkan oleh penyakit tidak menular, yaitu seperti stroke, hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, dan gagal ginjal. Seperti kita ketahui bahwa saya pernah mendatangi rumah sakit, di sana ada 20 pasien yang cuci darah. Ternyata 80% di antaranya yaitu penyebabnya karena diabetes mellitus, karena gaya hidup yang beda. Jadi semuanya itu praktis dan
mungkin pemakaian garam, gula, dan minyaknya terlalu Berlebihan ya, baik. Dan 10% hipertensi dan 10%-nya lagi adalah yang lain-lainnya gitu. Walaupun diabetesnya itu bukan keturunan, tetapi kebiasaan hidup yang tidak sehat. Baik, jadi berawal dari karena maraknya penyakit tidak menular yang muncul di masyarakat belakangan ini ya Bu ya. Dan kalau saya ingin ke Pak Dedi nih Pak, kalau untuk kebijakan dari pemerintah Provinsi Banten sendiri nih Pak, ada nggak Pak untuk mendukung program Germas ini? Baik, terima kasih. Germas ini dilakukan oleh pemerintah, ya kan tentunya punya tujuan yang baik. Dan perlu diketahui oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian bahwa Germas itu bukan dilakukan hanya di Kabupaten Lebak. Bahwa Germas itu dilakukan seluruh Indonesia. Germas ini didukung oleh pemerintah dan oleh Kementerian Kesehatan di Republik Indonesia tentunya. Nah, untuk Provinsi Banten tentunya kita ya kan ketika pusat mempunyai kebijakan tentang program Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, tentunya kita tidak memandang sebelah mata, ya kan? Kalau itu program baik, tidak mungkin Provinsi Banten dalam hal ini dalam penganggaran DPRD Provinsi Banten tidak mendukung. Dan alhamdulillah tiap tahun dari tahun 2016, 17 dan 18 kemarin Provinsi Banten terus mendukung. Termasuk agenda sosialisasi ini juga diantaranya mungkin dari dorongan dari anggota dewan tentunya ya kan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Iya, kalau kita berbicara Komisi 5 DPRD ini kan tentang regulasi begitu ya Pak ya, ada nggak sih Pak pengawasan yang dibuat terhadap terlaksananya program Germas ini? Tentunya pengawasan yang kami lakukan ya kan, tentunya ini wajib kita lakukan karena ini mengambil ruang rakyat ya kan. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan dari 8 kabupaten kota ya kan, mudah-mudahan ini baru 5 kecamatan di Kabupaten Lebak, kita terus melakukan pengawasan benar nggak dilakukan oleh Ibu dari Dinas Provinsi Kabupaten bahwa program Germas dilakukan. Ternyata alhamdulillah, tapi lagi-lagi masukan dari kami itu luar biasa. Kenapa Pak Dedi tidak sampai ke desa? Kenapa tidak sampai ke kampung dan lain sebagainya? Saya bilang ini program awal, mudah-mudahan ke depan tidak sampai kecamatan, mudah-mudahan ke depan sampai tingkat desa. Dan ini merupakan salah satu pengawasan kenapa saya hadir di sini. Iya, luar biasa. Kalau ini anggaran nih Pak, ini sebenarnya sensitif ya Pak ya, tapi mungkin kita boleh tahu kali, kira-kira dukungan anggaran support seperti apa Pak dari Komisi 5? Informasi yang kami dapatkan, termasuk teman-teman di Komisi 5 Ibu ya kan, bahwa tahun kemarin insya Allah ya kan berhasil, dan insya Allah juga tahun akan datang 2019 itu 3 miliar akan kita sampaikan juga untuk Germas di Provinsi Banten. Iya, luar biasa ya. Ya banyak miliar. sekali. Iya, banyak sekali. Dan selanjutnya saya ingin ke Bu Tik-Tik nih Bu ya. Ini berbicara mengenai program Germas. Kalau di provinsi tadi Ibu sudah berbicara bahwa sudah dicanangkan. Kemudian saya ingin tanya ke tingkat kabupatennya nih Bu. Ada apa Bu yang dilakukan untuk mendukung Germas ini? Terima kasih Iya. Mbak. Kita mulai di Kabupaten Lebak itu mulai 2016 sudah mulai pencanangan di Kecamatan Cijaku dalam rangka Hari Kesehatan ya. Kemudian kami di Lebak itu sudah membuat surat edaran Bupati tentang Germas karena menindaklanjuti tadi Impres nomor 1 ya. Iya. Di mana kita sebarkan ke OPD, ke akademisi, ke organisasi masyarakat, di mana di situ agar mendukung Germas ya. Salah satunya misalkan Dinas Pendidikan dalam rangka Germas, model sekolahnya mungkin ada makan bersama dan ada edukasinya, makan sayur dan buah, kemudian ada peregangan ya setiap jam 10 dan jam 2. Jam 2. Ya, tapi memang sudah rutin ya kalau hari Jumat itu ada senam, biasanya sekolah-sekolah senam. Nah, untuk tempat-tempat kerja juga sama ya. Di Lebak itu sudah rutin hari Jumat itu sudah senam bersama, kemudian mulai dari fasilitas kesehatan, puskesmas, dinas itu sudah mulai ada setiap jam 10 itu peregangan.
Iya, luar biasa. Jadi benar-benar diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau di Dinas Kesehatan Provinsi nih Bu, siapa saja sih yang berperan dari petugas kesehatan sendiri mungkin atau bahkan lintas OPD mungkin bekerja sama, ada nggak Bu? Jadi Dinas Kesehatan sudah mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa OPD, di mana seluruh OPD kita undang dan kita sosialisasikan germas itu apa dan apa yang bisa dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Misalnya Dinas Pendidikan dengan UKS-nya, usaha kesehatan sekolah, misalnya bawa bekal dari rumah. Nah itu tidak boleh mungkin pakai yang siap saji atau jadi contohnya yang ada sayur-sayurannya, bawa buah-buahan. Jadi dicontohkan. Jadi tidak boleh misalnya di tempat lingkungan sekolah misalnya ada snack-snack yang terlalu banyak terlalu mengandung MSG atau terlalu asin ya, atau makanan yang terlalu manis, itu sudah dilarang oleh sekolah. Jadi supaya dari sekolah mungkin bisa memberikan contoh dan bisa dilanjutkan lagi di rumahnya. Seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi banyak sekali koordinasi yang dilakukan ya, kabarnya bahkan bekerja sama dengan Dinas Pertanian ya Bu ya? Dinas Pertanian untuk bibit, kalau misalnya Perkim, misalnya rumah tidak layak huni juga dibantu oleh Perkim. Itu kalau misalnya untuk perencanaan mungkin Bapeda, atau misalnya untuk jalan PU. Jadi semua pokoknya harus, nah tadi kan dikatakan bahwa kita harus bekerja sama seluruh komponen bangsa. Jadi tidak bisa ditugaskan hanya orang kesehatan aja atau dinas kesehatan atau puskesmas, tetapi marilah kita bersama-sama saling membahu, gotong royong, seperti nenek moyang kita ya dulu gotong royong, untuk bagaimana supaya sosialisasi germas ini sampai tingkat bawah. Jadi mudah-mudahan di sini walaupun cuma hanya beberapa orang di kecamatan ini, tapi bisa menjadi duta germas kita. Nanti minimal untuk diri sendiri, nanti sampai keluarga disosialisasikan dan ke saudara-saudaranya atau ke tetangga terdekat. Luar biasa, karena sehat dimulai dari saya ya Bu ya, bukan dari orang lain. Dan kalau kita berbicara prioritas program Germas, dari ada 8 prioritas, kemudian yang diprioritaskan tahun ini 3 ya Bu ya, betul begitu. Ada aktivitas fisik 30 menit sehari, kemudian konsumsi buah dan sayur, dan juga pengecekan kesehatan 6 bulan sekali. Saya ingin ke Bu Tik-Tik nih Bu, mungkin boleh dijelaskan ya Bu ya, salah satunya dulu deh untuk konsumsi buah dan sayur. Ini konsumsi buah dan sayur jenis apa sih Bu yang bagus sebetulnya? Ya. Terima kasih. Sebenarnya semua buah-buahan bagus, tetapi lebih bagus lagi dengan buah-buahan dari lokal yang biasa kita bisa dapatkan di sekitar kita. Misalkan pepaya, pisang. Sekarang kan mau mulai mangga musim, di semua rumah kayaknya punya pohon mangga. Iya, kalau Kabupaten Lebak nih biasanya buah yang gencar apa Bu? Ya, mangga banyak. Mangga ya, mangga ya. Kita punya sentra juga, kayak di Maja itu punya khasnya rambutan tangkwe Maja. Ya. Kalau daerah Cipanas, Lewida, Margunung itu durian. Tapi nanti bulan Januarian baru musim. Durian harus hati-hati ya Bu ya makannya ya. Tapi Bu, kalau waktu yang pas untuk makan buah itu sebetulnya kapan sih Bu? Ya, untuk makan buah dan sayur sebenarnya itu kita sehari itu 5 porsi ya, 5 porsi. Jadi pagi-pagi kita bisa makan buah, ada sayur, makan sarapan pagi ada sayurannya. Kemudian siang juga ada makan buah. Jadi sebenarnya bisa 5 porsi sehari itu. Iya. Sebenarnya untuk yang kegemukan baik sekali, karena kan kita harus mengurangi karbohidrat ya. Jadi bisa snacknya diganti dengan buah-buahan atau sayur-sayuran. Iya, luar biasa pemirsa. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai piringku ini ya. Belum selesai Bu Dokter, tapi setelah jeda yang satu ini. Apa aja aktivitas, yang penting kita sel ototnya itu bergerak sehingga kita merasa bugar gitu. Lebih apa? Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik. Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda.
sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas, Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Iya, pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam talk show Germas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kalau tadi kita sudah membahas apa saja prioritas 3 program Germas di tahun ini, dan juga ternyata untuk konsumsi buah dan sayur itu harus dilakukan setiap hari ya Bu Dokter. Apalagi tadi ada piringku ya, bisa dijelaskan lagi Bu, piringku ini sebenarnya porsinya seperti apa Bu? Setengah karbohidrat kah atau gimana Bu? Terima kasih. Jadi satu piringku itu 50% itu adalah buah dan sayur. Sayurnya lebih banyak daripada buah. Karena kalau sayur itu kan untuk serat. Jadi kalau misalnya kita makan serat itu mencegah kanker usus. Sekarang sedang semarak dengan adanya kanker usus karena mungkin kita jarang makan sayur dan buah sehingga kita buang air besarnya agak keras, bisa ambeien dan selanjutnya berlanjut kepada kanker usus. Nah untuk buah juga bermacam-macam. Ada yang banyak mengandung vitamin C, ada yang mengandung vitamin A, ada juga yang misalnya untuk mencegah pikun. Nah seperti itu. Jadi bermacam-macam. Jadi memang harus setiap hari itu harus berbeda-beda. Karena kalau misalnya pisang terus, nah itu tidak tercapai. Ada yang vitaminnya yang nggak ada. Jadi hari ini pisang, mungkin besok pepaya, besok jeruk atau mungkin kita lagi musim mangga, kita makan mangga atau rambutan. Durian juga boleh, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi makanan itu harus 3B, beragam, berimbang, dan bergizi. Baik. Jadi kalau itu yang sedang-sedang saja seperti lagu, kalau sedang-sedang saja boleh. Kalau misalnya berlebihan, pasti ada efeknya. Iya begitu juga kan, karena banyak masyarakat ya yang kalau mengkonsumsi nasi atau karbohidrat itu berlebihan ya Bu ya, itu sebaiknya tidak baik ya. Karena kalau zaman dulu kan yang penting kenyang, tetapi kita tidak tahu komposisi gizinya tuh bagaimana, sehingga sekarang mudah-mudahan dengan adanya Germas ini nanti anak-anak muda juga akan lebih pintar karena apa, konsumsinya itu lebih baik, gizinya lebih baik, sehingga kita bisa berdaya saing juga SDM-nya dengan luar negeri. Iya. Akan kalah. Iya, luar biasa ya Bu Dokter, terima kasih jawabannya. Sekarang kita ke prioritas kedua ya Bu ya. Ini tadi ada aktivitas fisik nih. Kalau aktivitas fisik nih Bu, sebaiknya aktivitas fisik jenis apa sih yang kita lakukan sehari-hari ini? Kalau aktivitas fisik itu minimal 30 menit. Jadi misalnya pagi-pagi kita mencuci mobil atau mencuci motor, atau misalnya kita berkebun, atau misalnya kita ke pasar lokal, jalan kaki kan, keliling-keliling. Itu menyapu, mengepel, menyuci, atau menjemur, atau mencabut rumput. Apa aja aktivitas, yang penting kita sel ototnya itu bergerak sehingga kita merasa bugar gitu. Jadi lebih seger ya, lebih semangat gitu. Jadi sehingga penyakit apapun susah masuknya karena daya tahan tubuh kita kuat. Iya, jadi ternyata kegiatan aktivitas fisik itu tidak harus olahraga serius gitu ya Bu ya, tapi juga kegiatan rumah tangga sehari-hari merupakan termasuk dari aktivitas fisik. Dan juga nih kalau Pak Dedi nih Pak, biasanya aktivitas fisik nggak Pak setiap hari Pak? Tadi yang saya lihat, saya perhatikan bahwa pola makan ya, belum tadi. Iya, pola makan. Beda dengan daerah lain, kalau Kabupaten Lebak, Pak, ya kan, Pak Lebak, Pandeglang, cenderung tidak sesuai dengan apa namanya porsi yang tadi saya sampaikan, piringku. Kalau di Lebak, kebanyakan nih orang-orang kampung ya kan, saya perhatikan di sana ikannya sedikit, nasinya banyak. Tapi kalau di kota beda, ikannya banyak. Nah, lagi-lagi ini kebiasaan orang kampung Ibu, ya kan, perlu juga disosialisasikan ke teman-teman di desa. Makanya saya bilang harus ke desa, itu jangan sampai makan terlalu banyak nasi tapi itu. Jadi minimal seimbang, gitu kan. Itu yang tadi saya komentar tentang piringku tadi. Kemudian kaitan dengan aktivitas, tentunya ini kewajiban karena gimana pun juga pola hidup sehat itu harus dari kita sendiri. Tadi saya setuju dengan Ibu Sekdis bahwa
ayo kita dulu bergerak, ayo kita dulu ya kan, manfaatkan, jangan kita ngajak orang tapi kita sendiri tidak melakukan gitu kan. Iya. Ya kayak yang disampaikan, nyuci mobil, kemudian nyapu dan sebagainya, ya minimal jalan kaki selama setengah jam itu kita lakukan. Alhamdulillah Pak Dokter, Pak Didi segar terus karena itu karena selalu kita lakukan setengah jam dalam tiap hari. Iya, luar biasa. Jadi terlihat ya dari mukanya jadi segar karena ternyata Bapak germas ya setiap hari ya. Tapi Pak, kalau berbicara pola hidup sehat, ini kan sebenarnya ini masalah klise ya, masih terus bergulir gitu. Rokok Pak, ini di Banten ini kan kira-kira akan bakal ada rencana nggak sih Pak membuat kebijakan gitu misalnya tentang perda rokok atau membuat sudut-sudut rokok di setiap kabupaten misalnya gitu Pak? Kebijakan Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten sebenarnya sudah melakukan yang namanya peraturan daerah ya kan, dalam rangka dalam penyusunan, tapi belum beres Ibu ini Bu. Ya kan banyak pertanyaan ke kami ke Provinsi Banten terkait peraturan daerah itu karena domain provinsi itu. Ternyata ketika kita konsultasi ke Depdagri bahwa peraturan daerah tentang bebas rokok itu bukan dipunyai oleh Provinsi Banten, oleh provinsi. Yang punya domain untuk membuat peraturan daerah itu adalah kabupaten kota. Ya kan, Kabupaten Lebak, alhamdulillah saya dengar dari Bu Kadis ada Perda K3. Di dalamnya memuat tentang kawasan dan rokok, ya kan. Perda itu ya kan nanti di dalamnya, pasal di dalamnya itu akan menerangkan bahwa disiapkan tempat khusus untuk merokok, ya kan, ada sanksi dan sebagainya. Jadi banyak teman-teman, apalagi kepala desa dan lain sebagainya itu merokok itu kadang-kadang tidak bisa berpikir kalau tidak merokok katanya gitu kan, gitu kan. Itu biasa masih ada Bu di Kabupaten Lebak ya, mudah-mudahan kabupaten lain nggak ada. Jadi Bapak sudah senyum-senyum aja nih ngomongin rokok ya Pak ya. Yang jelas peraturan daerah dibuat oleh pemerintah, oleh DPR, tentunya untuk kebaikan masyarakat, tentunya berpihak ke masyarakat. Lagi-lagi kemarin saya ngobrol dengan Pak Sekda, Aksda dan lain sebagainya bahwa kalau misalkan sama sekali dilarang, waduh bahaya sekali, kita tidak punya juga penghasilan. Yang minimal dijaga lah, jangan terlalu over, jangan terlalu sering, terus yang sebelah kiri kanan tetangga dan sebagainya itu jangan sampai perokok pasif ya kan, akan menjadi imbas yang tidak bagus. Iya, karena ini kan menghindari asap rokok kan bagian dari germas juga ya. Tapi Bu Dokter ini mungkin bisa dihimbau kali ya ke masyarakat, gimana sih caranya agar apabila kita menghindari asap rokok, kita kan biasanya nih ibu-ibu ya yang menjadi korban ya Bu ya, ibu atau anaknya nih Bu, gimana sih Bu seharusnya? Sebaiknya Mama kalau misalnya sudah merokok kan susah ya, mungkin bisa dikurangin atau misalnya di stop tetapi dengan memakai hipnosis. Jadi hipnosis, hipnoterapi. Jadi dia lama-lama dia melihat rokok juga pahit gitu, tidak mau seperti itu. Nah sebaiknya memang kalau merokok itu di luar rumah atau di luar fasilitas umum. Jadi mungkin di bawah pohon atau yang langsung diserap sama pohonnya. Karena banyak kenyataan di sehari-hari bahwa ada seorang istri meninggal itu kanker paru-paru stadium 4 karena suaminya merokok aktif. Akhirnya setelah istrinya meninggal dia menyesal sekali dan menulis di Instagramnya bahwa maafkan saya, sayangku katanya ya, karena saya merokok aktif, dirimu yang korban. Dan ada juga kenyataannya seorang balita meninggal itu karena bapaknya itu habis merokok tidak cuci tangan, tidak buka pakaiannya, langsung menggendong anaknya sehingga anaknya itu kena penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh zat yang ada dalam rokok itu ya? Iya, jadi ada debu-debu kan di tangannya atau di pakaiannya sehingga terhirup oleh perokok pasif itu sehingga akhirnya dia juga sesak dan akhirnya meninggal seperti itu. Nah itu kan sangat disayangkan. Jadi kalau bisa kita minimal kalau misalnya kita sudah merokok minimal janganlah sampai kita menyusahkan orang lain. Berarti kan itu menzolimi orang lain, berdosa kita. Lebih baik kita ke tempat yang memang ada kawasan yang tanpa rokoknya itu, apa di luar.
ada tempat khusus. Iya, jadi kalau bisa di luar ruangan ya Bu ya. Iya. Tapi kalau misalkan tadi Ibu menyinggung masalah perkembangan ya, anak yang tidak berkembang, ini kan stunting, ini kan salah satu dari program Dinas Kesehatan tahun ini ya Bu ya. Bagaimana Bu, kalau stunting ini sebenarnya apa sih, masih banyak masyarakat mungkin yang belum tahu nih? Kalau stunting itu adalah berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Nah itu biasanya dari kita tuh gizinya itu dari mulai 1000 hari, jadi dari dalam kandungan sampai dia besar 1000 hari. Nah itu biasanya bisa karena waktu hamilnya mungkin asupan gizinya kurang baik, atau misalnya setelah lahir anaknya pola asuhnya yang salah, mungkin dikasih yang siap saji saja karena ibu bapaknya sibuk, akhirnya sama pembantu dikasih yang ala kadarnya, tidak misalnya tidak diberikan sayur buah-buahan yang sesuai, tidak diberikan lauk pauk yang yang bagus gitu, seperti ikan yang bisa merangsang otaknya gitu. Sehingga kalau misalnya sudah lebih dari 5 tahun percuma, karena untuk perkembangan otak kan itu ada golden time, jadi harus secepatnya kita memberikan asupan gizi. Maka itu mungkin kita dengan adanya sosialisasi Germas ini, mungkin kita merubah mindset kita bahwa kita makan di dalam isi piringku tidak banyak lagi nasi atau karbohidrat, tetapi lebih banyak protein, bisa nabati atau hewani, bisa juga sayur dan buah-buahan, sehingga SDM kita akan lebih banyak lagi yang lebih pintar dan bisa bersaing dengan luar negeri. Iya, jadi sudah berubah ya Bu ya, pola hidup masyarakat dengan seiring berkembangnya zaman. Dan juga kalau Bu Tik-Tik nih Bu, kalau untuk kondisi kesehatan masyarakat Lebak sendiri nih, apa sih Bu biasanya kasus-kasus kesehatannya, atau ada kendala dari pelaksanaannya Bu? Ya, mungkin saya melanjutkan tadi ya, yang stunting. Kebetulan Kabupaten Lebak itu di Provinsi Banten hanya yang punya program stunting itu ya Lebak dan Pandeglang, karena kita stuntingnya itu tinggi, ya persentasenya di atas 30%-an ya, dari jumlah balita. Nah, stunting itu ibu-ibu pendek ya, jadi memang tadi sudah dijelaskan Dokter Devina ya. Kemudian masalah di Kabupaten Lebak ya, mungkin kita mulai dari pencegahannya stunting itu dari rematri, karena remaja putri kita mempersiapkan dari remaja dengan pemberian tablet tambah darah. Kenapa? Karena pada saat nanti hamil ya, kekurangan Fe atau kekurangan zat fosfor, ya, zat besi itu, sehingga akan melahirkan bayi prematur, bayinya berat badan lahir rendah, sehingga beresiko balitanya stunting. Jadi kita harus persiapan dari tadi kan Pak Asda sudah membuka kegiatan sosialisasi tentang stunting ya, pemberian tablet tambah darah mulai dari remaja. Jadi di Lebak itu sudah mulai diberikan di sekolah-sekolah SMP dan SMA pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri itu 1 minggu satu tablet. Mungkin kendalanya karena kita anggarannya terbatas Pak, pembelian FE itu ya, tablet tambah darah. Jadi baru 20-25% pemberian untuk anak-anak remaja. Seharusnya semua remaja putri itu mendapatkan 1 minggu 1 tablet. Iya, luar biasa ya. Tapi kalau sedikit ditanggapi mungkin Pak, ini mengenai stunting ini boleh Pak? Kalau itu memang program pemerintah, ya program pemerintah yang hasil kajian tentunya ya, tidak ada alasan Bu, ya kan. Kebetulan ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, saya sebagai anggota DPR ya kan. Kalau misalkan itu kekurangan dan itu program yang sangat bagus, jangan sampai ini program pemerintah yang bagus tidak didukung oleh program di Provinsi Banten. Ya kan 20%, 30%, Bu tadi Bu. Yang baru terserap, baru disiap 20-25%, ya bertahap lah 50%, Bu, dibantulah beliau buat tablet tadi itu kan. Iya, tentunya Pak, kita akan lanjutkan ya setelah jeda yang satu ini. Dan itu bisa disiapkan karena duit yang dari Provinsi Banten disebar ke dinas OPD yang ada di Kabupaten Lebak, itu jumlahnya banyak juga. Sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
keluarga sehat dan Indonesia sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Menurut data WHO, 2 juta kematian setiap tahunnya terjadi akibat kurang melakukan aktivitas fisik. Tapi tak perlu khawatir, dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, Anda terhindar dari obesitas, hipertensi, dan penyakit jantung. Ayo, mulai sekarang lakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit setiap hari untuk kesehatan Anda. Tentunya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Talk Show Germas dari Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Tadi kita sudah berbincang bagaimana ternyata program stunting ya sedang digalakan di Provinsi Banten, khususnya untuk Kabupaten Lebak melakukan program ini dan juga Kabupaten Pandeglang. Ya, dan kalau tadi Bu Tik-Tik bilang kendalanya adalah masalah anggaran nih Pak untuk pembelian obat. Mungkin mumpung ada Pak Dewan nih, kita bisa tanya langsung mungkin Pak. Terima kasih. Jadi kalau urusan anggaran memang kita DPR ya kan, anggota dewan. Yang perlu saya sampaikan di sini, Bu, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, bahwa ada bantuan keuangan Provinsi Banten ke kabupaten kota. Kalaupun misalkan di luar yang tadi, ya kan, Ibu bisa langsung juga menyampaikan kekurangan obat, kekurangan pel untuk yang tadi Ibu sampaikan, bisa Ibu luncurkan lewat permohonan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Itu silahkan bernegosiasi, kalau misalkan stoknya banyak, kekurangan banyak, bisa mintalah ke Ibu ya kan, ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Nah, kemudian kalau misalkan bisa juga dimainkan di anggaran yang diberikan oleh Provinsi Banten, itu kan bisa sekitar kemarin itu tahun 2018 Lebak itu dapat anggaran sekitar 60-70 miliar ya. 2019 nanti hanya 55 miliar. Dan itu bisa disiapkan karena duit yang dari Provinsi Banten disebar ke dinas-dinas OPD yang ada di Kabupaten Lebak, itu jumlahnya banyak juga. Taruhlah misalkan ada 5 miliar buat dinas kesehatan, sampaikanlah ke dinas kesehatan Ibu bahwa kami ya kan, kita bagian ini kekurangan obat ya kan. Nah, kalau misalkan itu juga tidak bisa, di pusat juga ada, atas arahan dari dinas provinsi, di pusat mungkin bisa ya kan, karena ini penting dimanapun juga masyarakat. Program yang harus didukung oleh semua pihak itu harus juga didukung oleh anggaran dan obat yang tersedia tentunya. Iya, luar biasa, ternyata sangat banyak sekali ya jalur-jalur yang terbuka untuk mendukung tercanangkannya program-program yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari Komisi 5 ya, supportnya luar biasa. Dan juga kalau berbicara Kabupaten Lebak nih, Bu Tik-Tik, ini petugas kesehatannya siapa saja sih Bu yang dilibatkan untuk program Germas ini? Untuk kesehatan itu semua petugas kesehatan Germas mendukung Germas. Mulai kita dari petugas di bidan desa, kita punya bidan desa, semua desa 345 desa ya, itu semua sudah ada tenaganya. Kemudian kita juga punya kader, jadi bukan kesehatan saja ya, punya kader posyandu, kita punya posyandu 2011 posyandu ya di Kabupaten Lebak. Nah itu ke petugas Promkes juga ada 42 puskesmas, semua sudah ada petugas Promkes. Nah, untuk kegiatan Germas ini kita sudah mulai dari sebenarnya di Pos Bindu sudah mulai ada pelaksanaan Germas, mulai dari ada senam untuk lansia, pemeriksaan kesehatan ya, karena mulai dari 15 tahun ke atas itu harus cek kesehatan minimal 6 bulan. 1 kali dalam 6 bulan. Nah itu pemeriksaan kesehatan ada di Pos Bindu. Kemudian ada kita ada program Prolanis juga. Prolanis ya, apa tuh Bu? Prolanis itu program yang untuk lansia, tapi yang untuk yang DM ya, kemudian yang punya penyakit hipertensi. Nah itu sudah di desa sebenarnya sudah bisa dilayani. Tapi yang paling penting tadi
perilaku hidupnya. Ya, tadi makan, terus cek kesehatan, aktivitas fisik. Sebenarnya aktivitas fisik di desa-desa sudah ada ya. Sekarang kelompok-kelompok senam, terus hari Jumat juga, apalagi kalau di kabupaten di kota Rangkas Bitung sudah ada Car Free Day ya. Jadi kalau hari Minggu itu ramai ya, jalan pagi, yang senam. Iya. Mudah-mudahan semua kecamatan sudah punya alun-alun bisa melaksanakan Car Free Day juga. Iya Bu, kalau berbicara tadi kan Car Free Day ini, respon masyarakat Lebak sendiri gimana sih Bu sama program-program germas yang dilakukan sama Dinas Kesehatan Kabupaten? Iya, ternyata dampak Car Free Day itu bagus sekali ya. Selain masyarakat banyak berduyun-duyun, senam, ada yang lari pagi, jogging ya. Kemudian tumbuh ekonomi masyarakat juga, karena kalau sudah banyak yang kumpul, pasti banyak penjual yang jual sayur-sayuran dari masyarakat di desa-desa itu, banyak yang buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi lokal ya? Langsung itu, ya hari Minggu tuh banyak sekali, jadi ekonomi juga mungkin bisa lebih Iya, tentunya ya. dampaknya sangat melebar ya Pak ya, tentunya bukan hanya kesehatan tapi juga di bidang ekonomi ya meningkatkan. Dan kalau misalnya ini masih ke Bu Tik-Tik ya, ini kan kalau untuk pengecekan kesehatan gimana sih caranya Bu, misalnya kita masyarakat Lebak, datang ke puskesmas atau harus pergi kemana Bu? Nah, untuk cek kesehatan sebenarnya di Posyandu ada ya, bisa tes kesehatan, cek kesehatan gratis. Kemudian di Posbindu tadi kan ada yang untuk lansia juga sama, ada gratis. Nah, sebenarnya masyarakat di Lebak itu bisa datang ke puskesmas bukan karena sakit. Nah, saya kok kayaknya nggak enak, kayaknya beratnya meningkat, atau kok saya mulai rada pusing-pusing ya. Biasanya kan kalau dulu udah berat baru datang ke puskesmas. Nah, sekarang kita dalam keadaan sehat pun bisa datang ke puskesmas untuk pemeriksaan, periksa tensi, periksa gula darah, periksa kolesterol ya, karena tadi pola penyakit itu meningkat ya. Sekarang itu kayak yang PTM itu, kita hipertensi itu yang berobat teratur di Kabupaten Lebak, hasil PISPK itu baru 17% yang mau berobat teratur. Jadi masih banyak yang tidak sadar bahwa dirinya hipertensi dan itu bahaya sekali. Iya, jadi masih agak minim ya, harus ditingkatkan lagi ya. Karena biasanya kan masyarakat ini kalau mengecek kesehatan takut duluan ya Pak ya, Ibu ya. Iya. Takut ketahuan. Tapi ke pemirsa, kita kali ini akan membuka ruang tanya jawab bagi masyarakat Kecamatan Rangkas Bitung yang ingin bertanya, yang sudah hadir di sini. Silahkan, kami persilakan apabila ingin bertanya kepada ketiga narasumber, silahkan berdiri, sebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sundaningsih dari Kader Posyandu dari Desa Rangkas Bitung Timur. Saya mau bertanya kepada narasumber Ibu Titi. Yang saya tanyakan Ibu, tadi Ibu katakan bahwa untuk anak remaja putri diberikan 1 tablet tambah darah dalam 1 minggu sekali ya Bu ya, 1 tablet. Yang mau saya tanyakan Bu, itu jumlahnya berapa tablet, atau apakah ada waktunya sampai berapa bulan gitu, terus apakah tidak ada efeknya kalau terlalu banyak gitu Bu. Dan apakah yang kurang darah aja yang dikasih, mungkin banyak anak-anak yang sudah terpenuhin FE-nya ya Bu, mungkin dengan makan sayur banyak gitu ya Bu ya. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, saya dari pengurus Forum Kabupaten Lebak Sehat. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Devina, ini terkait imunisasi dan vaksin. Kita tahu bahwa di keresahan para ibu-ibu tentang terkait informasi yang beredar di media sosial, yaitu vaksin dan imunisasi, sehingga para ibu-ibu muda yang punya putra-putri itu merasa keresahan dan ragu-ragu untuk melakukan imunisasi setelah adanya berita, entah itu hoax atau fakta, tentang setelah melakukan vaksin dan imunisasi tersebut. Nah, kita selaku misalnya ibu-ibu, entah itu dari kader Posyandu, pasti juga merasakan tingkat yang mau imunisasi dan vaksin itu selalu saja ada yang tidak mau mengikuti atau tidak partisipasi. Nah, bagaimana kita sebagai ibu-ibu yang memang sadar hal itu, kita memberikan edukasi terhadap masyarakat, terutama ibu-ibu, agar mau ikut serta dalam memberikan vaksin dan imunisasi terhadap putra-putri kita.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Mulyanto, selaku Kepala Desa di Narimang Mulia. Saya mewakili para kepala desa, hanya ingin bertanya kepada Bapak Dedi selaku Dewan Provinsi terkait masalah gerakan masyarakat hidup sehat. Seperti Bapak tadi bicarakan bahwa ada anggaran di provinsi, Pak. Jadi ada undang-undang di saya untuk dana desa. Kira-kira ini bantuan seperti apa dari provinsi? Karena posisinya untuk dana desa sendiri, kadang-kadang di desa saya masih ada kekurangan, Pak, untuk kegiatan seperti program-program baru dari pemerintah. Jadi seperti apa bantuan dari provinsi tersebut? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pemirsa, tentunya kita saat ini sudah memiliki 3 orang penanya, tentunya masyarakat Kecamatan Rangkas Bitung yang ingin bertanya kepada 3 narasumber kita hari ini. Ini salah satunya ada Ibu Ningsi nih, berbicara mengenai tadi ya tablet kurang darah, Ibu. Sebetulnya jumlah pemberian tablet kurang darah ini yang ideal berapa banyak, di usia berapa hingga berapa, kemudian ciri-ciri seorang anak yang membutuhkan tablet kurang darah itu seperti apa, Bu? Terima kasih tadi Ibu Ketua Kader dari Rangkas Bitung Timur ya. Iya. Jadi pemberian tablet tambah darah untuk anak remaja putri itu 1 tablet 1 hari ya. Jadi seminggu sekali kan? Jadi 1 minggu 1 tablet. Ya. Kemudian yang paling penting dalam konsumsi makanan sehari-hari itu banyak makan protein hewani, karena yang stunting itu ya intervensinya harus makan banyak protein hewani. Ya, kemudian tadi untuk yang yang anemi itu banyak makan sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan. Ya. Khusus untuk yang remaja itu remaja putri saja. Jadi kalau yang laki-laki tidak diberikan ya, karena memang kenapa sih harus minum tablet tambah darah itu karena kayak tadi remaja putri sudah mulai menstruasi, jadi diberikan tablet tambah darah 1 tablet 1 minggu ya. Itu diberikan selanjutnya terus menerus. Nanti sampai nanti dia hamil, kalau hamil kan tiap hari 1 tablet. Ya. Jadi kalau misalnya remaja putri terus setiap minggu minum 1 tablet tambah darah. Itu ada efek sampingnya nggak sih, Bu? Tadi pertanyaan dari Bu Ningsih ya, ada efek sampingnya nggak? Ya, sudah terukur karena ya dosisnya juga sudah, itu kan hasil penelitian. Dan kenapa sih harus minum tablet tambah darah untuk remaja, untuk ibu hamil juga? Karena asupan zat besinya itu sehari-hari kurang di masyarakat kita, ya masih 50%-an ya zat besi yang bisa diserap. Jadi kalau kita makan kacang-kacangan, sayur-sayuran, itu zat besinya yang diserap hanya 30%. Tetapi kalau kita makan daging, pokoknya protein hewani, ikan, ya, telur, itu bisa sampai 80% bisa diserap zat besinya. Jadi lebih bagus yang hewani daripada tadi yang kacang-kacangan itu. Iya. Nah, kalau tanda-tandanya sebenarnya biasanya gini, anak-anak remaja putri itu sarapan pagi yang penting. Kalau ke sekolah nggak sarapan pagi ya, kemudian berarti kan asupan gizinya kurang. Biasanya banyak yang, apalagi kalau pagi banyak yang besar ya. Jadi memang harus biasanya yang jarang sarapan pagi karena asupannya kurang, zat besi juga kan kurang, sehingga dia tanda-tandanya ya gitu, suka pusing, di sekolah ngantuk, nguap, kondisi otak pun tidak maksimal bekerja ya. Oksigen di dalam otak juga kurang, sehingga ngantuk, bisa pingsan juga sih. Iya, ini kan informasi baru ya untuk kita semua bahwa apabila memiliki remaja putri ya harus diberikan tablet penambah darah. Ibu, nanti kita akan lanjutkan ya perbincangan kita yang semakin menarik ini setelah jeda yang satu ini. Bahwa untuk anggaran bantuan desa Pemprov untuk tahun 2019 itu sudah ketok palu kemarin. Kebetulan kemarin saya sudah melakukan paripurna khusus untuk pengesahan. Sekarang itu banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka itu masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker.
Lalu bagaimana pencegahannya, Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh, Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya, mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya. Luar biasa, masih dari tengah-tengah masyarakat Kecamatan Rangkas Bitung. Tadi kita sudah memiliki 4 penanya ya, 3 penanya maksud kami dari masyarakat Kecamatan Rangkas Bitung. Kalau tadi ada salah satu kader bertanya mengenai pentingnya memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri, dan ternyata sudah dijawab oleh Ibu Tik-Tik. Dan selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua, itu dari Ibu Sri ya, untuk Bu Dokter. Imunisasi vaksin di masyarakat ini kan belakangan ini beredar hoaks bahwa vaksin palsu, Bu. Ini membahayakan. Bagaimana caranya kita jeli mengetahui vaksinnya itu asli atau palsu misalnya? Kemudian pertanyaan keduanya ini sekali dijawab oleh ya, Bu ya. Bagaimana selaku kader itu mengajak lebih dekat lagi ke masyarakat agar mau untuk melakukan imunisasi atau vaksin yang selama ini mungkin agak disepelekan nih, Bu? Terima kasih. Kalau untuk vaksin yang ada di puskesmas itu sudah dijamin keasliannya, karena itu langsung dari pusat dan prosedurnya juga sudah sesuai dengan yang ada, dan lemari esnya juga khusus. Jadi sehingga kalau misalnya untuk puskesmas itu lebih aman kita memberikan vaksin. Nah, dari puskesmas itu kan akan ke posyandu. Nah, untuk yang di luar itu mungkin nanti dari dinas kesehatan atau puskesmas akan datang ke klinik-klinik, apakah melihat apakah sesuai standar atau tidak. Misalnya vaksinnya harusnya taruhnya di atas es atau harus jauh dari es, batu atau bagaimana, itu harus masing-masing tuh punya peraturannya. Jadi tidak bisa semuanya dekat dengan batu es, malah nanti mati teman-temannya. Seperti itu. Mudah-mudahan kalau untuk puskesmas insya Allah kita jamin, karena juga pelatihannya itu juga sudah ada dan punya sertifikat untuk petugas vaksinnya. Dan kalau misalnya mati lampu pun sudah ada genset atau misalnya untuk antisipasinya sudah ada. Jadi insya Allah nanti dijamin kalau untuk vaksin. Nah, untuk selanjutnya untuk kader, ini kita juga mengingat pada tahun 2000-an itu ada kasus polio, di mana seluruh terutama Banten itu banyak kasus polio pada anak-anak. Nah, itu terjadi, saya menarik sekali pada waktu itu seorang kiai yang punya pesantren, awalnya dia melarang untuk keluarganya atau misalnya ada yang hubungannya gitu untuk dilakukan imunisasi. Tetapi setelah anak itu ada yang cacat polio, kakinya mengecil, akhirnya beliau sendiri yang kesana kesini bersama dinas kesehatan untuk mensosialisasikan, jangan seperti saya, anak saya, anaknya itu cantik tetapi kakinya itu mengecil. Akhirnya dia mengasih tahu kepada kepada masyarakat, mensosialisasikan bahwa imunisasi itu penting, karena kalau imunisasi itu adalah penyakit yang mematikan. Seperti misalnya difteri itu yang kalau sudah kena itu bisa kita bolongin ininya nih untuk bisa bernapas. Kalau misalnya tetanus bisa kejang-kejang sampai demam. Jadi penyakit infeksi yang sangat mematikan. Kalau misalnya penyakit infeksi yang biasa misalnya seperti diare, ispa, tuberkulosis itu masih bisa kita ada obatnya. Tapi kalau imunisasi itu dari kekebalan tubuh anak tersebut. Ya, Bu ya, dan juga selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Mulyanto nih, beliau mewakili para kepala desa di Kabupaten Lebak nih, Kecamatan Rangkas. Untuk kegiatan dana desa, Pak, banyak sekali kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, diinstruksikan ya di desa-desa, namun nampaknya penerapannya ada kendala pada masalah dana desa. Ini gimana, Pak? Perlu saya sampaikan di sini bahwa dana desa itu bukan dana dari Provinsi Banten tentunya kan, dana desa itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian tadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Yanto bahwa anggaran Germas itu adalah anggaran program, Pak. Anggaran program ya kan, anggaran program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, bukan langsung ke desa.
tapi langsung diberikan ke masyarakat lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tentunya kan. Ya kan itu luar biasa. Dan Kabupaten Lebak pun saya dengar kemarin ada 100 juta juga beliau menganggarkan untuk anggaran germas tambahan mungkin. Kalau kita mungkin 3 miliar Bu ya. Nah malah 2019 nanti 2018 5 miliar. Oh 2018 5 miliar. Iya. Tahun 2019 3 miliar. Nah kemudian ya kan terkait dengan tadi yang dipertanyakan oleh Pak Lurah Yanto, bahwa untuk anggaran bantuan desa Bamprop untuk tahun 2019 itu sudah ketok palu kemarin. Kebetulan kemarin saya sudah melakukan paripurna khusus untuk pengesahan anggaran 2019. Bantuan desa itu naik Pak. Yang tadinya hanya 25-30 juta sekarang jadi 50 juta. Ya kan? Jadi alhamdulillah anggaran bantuan provinsi untuk desa ya kan itu disahkan 50 juta. Dan untuk 2018 yang belum, konon katanya banyak permasalahan dan sebagainya itu pun nanti dibayarkan per apel untuk 2019 ya kan. Nah itu dan terkait yang bantuan provinsi yang tadi Pak Yanto sampaikan, kemana-kemananya itu ada jiplak tulisnya sesuai dengan usulan atau mungkin apa namanya kalau bahasa kita mah musrembang des ya kan silakan di situ mungkin dimanfaatkan sebaik-baiknya karena 50 juta per desa itu besar Pak. Tinggal pertanggungjawabannya aja silakan Pak Yanto dan teman-teman untuk posyandu untuk apa PKK dan sebagainya ya kan yang jelas itu harus dipergunakan sebaik-baiknya oleh desa. Karena bantuan dari pemerintah yang konon juga tahun ini ya kan pemerintah pusat ya alhamdulillah mudah-mudahan saya dapat kabar juga dari pusat bahwa akan ada penaikan juga katanya kan 200 juta ya kan kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan lebih meningkat lagi karena ujung tombak pembangunan itu sebenarnya bukan dari kecamatan kabupaten kota ya kan tapi di desa-desa ya kan jelas alhamdulillah program pemerintah yang sekarang itu mengena ke desa dan masyarakat itu betul. Iya luar biasa bahkan kabarnya akan naik ya Pak ya untuk tahun depan anggarannya dan semoga kebijakan kepala desa sendiri ya bagaimana memanage agar dana desanya dapat diaplikasikan secara maksimal mendukung program-program pemerintah. Dan saya ingin ke Bu Dokter nih Bu sebelum kita berpisah ya Ibu bagaimana sih agar germas ini diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih. Jadi kita sekarang kita melaksanakan germas itu adalah aksi nyata dari masyarakat untuk hidup sehat, untuk mengurangi penyakit tidak menular, di mana penyakit tidak menular itu tidak hanya untuk usia lanjut, tetapi sekarang usia muda pun bisa kena, yaitu penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan asam urat karena perilaku hidup bersih, perilaku hidup sehatnya tidak baik. Dan kedua, tidak hanya untuk orang kota saja penyakit ini, tetapi orang desa pun sudah banyak. Dan tidak bukan untuk orang kaya saja, tetapi orang miskin pun sudah banyak juga menderita penyakit PTM ini karena tidak adanya peningkatan aktivitas fisik 30 menit, makan buah sayur setiap hari yang 3B yaitu beragam, bergizi dan berimbang, dan juga tidak lupa mengecek kesehatan 6 bulan sekali supaya kita bisa mencegah penyakit lebih dini lagi. Terima kasih Bu Dokter. Kalau dari Bu Tik-Tik nih Bu, kenapa sih kita harus mengaplikasikan program germas sehari-hari? Kita harus mengaplikasikan germas yang mulai dari diri kita ya, mulai hidup sehari-hari dengan sehat, makan sayur dan buah ya. Kemudian cek kesehatan minimal 6 bulan sekali. Kemudian selanjutnya makan sayur dan buah dan aktivitas fisik ya. Mungkin Bapak Kepala Desa mulai dari desa kita mulai mengajak masyarakat minimal kita berolahraga bisa minimal seminggu sekali ya, tapi kalau yang di rumah biasa aktivitas fisik bisa setiap hari. Iya, terima kasih Bu Tik-Tik. Kalau dari Pak Dewan nih Pak, himbauan mungkin untuk masyarakat melakukan program germas ini?
Program Germas ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota yang ada di negara ini. Program ini dilakukan begitu banyak biaya yang dikeluarkan. Ya kan? Program ini tidak akan berhasil. Program ini tidak akan berhasil kalau tidak diawali oleh diri kita sendiri. Diawali diri kita sendiri. Kalau tidak diawali oleh diri kita sendiri, tidak mungkin program itu berhasil. Ya kan? Bapak Ibu kalau mengajak tapi Bapak Ibunya sendiri tidak bagus, ya kan, tidak melakukan yang tadi kita sampaikan, itu yakin program ini tidak akan berlanjut. Dan kami pun sebagai anggota DPR tidak akan melanjutkan juga program ini kan. Jadi saran saya, masukan saya, lakukanlah program ini dari diri kita sendiri gitu. Iya, lagi-lagi karena sehat dimulai dari saya ya pemirsa ya. Dan juga nih ini terakhir ya sebelum kita berpisah nih dari Kecamatan Rangkas Bitung, mungkin harapannya Bu dari program Germas ini dimulai dari Bu Dokter boleh? Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti roadshow hari ini bisa menjadi garda terdepan atau menjadi duta Germas bagi kecamatan dari Rangkas Bitung, dan bisa menjadi kecamatan Rangkas Bitung ini menjadi sehat, dan Kabupaten Lebak menjadi sehat, Provinsi Banten menjadi sehat, dan tujuan kita terakhir adalah Indonesia sehat, sehingga tidak ada lagi permasalahan dari kesehatan itu sendiri. Amin, luar biasa ya Bu Dokter. Kemudian Bu Tik-Tik boleh harapannya untuk program Germas nih? Harapan Germas ini indikatornya kita bahwa ingin mewujudkan Lebak sehat, mulai dari keluarga ya. Keluarga tidak merokok di dalam rumah, jadi tidak ada yang merokok dalam ruangan atau semua, tidak ada anggota yang merokok. Yang kedua, yang mempunyai hipertensi mau berobat secara teratur. Kemudian kita harapannya bisa menurun penyakit PTM dengan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tadi 3 pilar itu. Cek kesehatan, aktivitas fisik, dan makan sayur dan buah. Iya, luar biasa karena Lebak Sehat ini merupakan program prioritas dari Bupati sendiri ya Bu ya, luar biasa Lebak. Dan selanjutnya Pak Dedi boleh harapannya untuk program Germas? Harapan saya untuk masyarakat di Kecamatan Rangkas Bitung ini, manfaatlah program Germas di Kabupaten Lebak ini untuk sebaik-baiknya. Ya kan, harapan itu mungkin tidak semata-mata hanya harapan Pak. Buktikan bahwa Rangkas Bitung sebagai percontohan dengan kecamatan-kecamatan lain, karena kecamatan yang sudah kami lakukan kemarin, sudah perhatikan kami kawal, beliau juga berkomitmen untuk dimulai dari kita sendiri, dan program dan anggaran yang telah diberikan oleh Provinsi Banten untuk program ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Program kalau bisa mungkin saya sarankan kepala dinas juga, ke dinas juga, bahwa jangan hanya sosialisasi, langsunglah ke bawah, aplikasi ke bawah. Itu harapan yang paling utama, karena tidak terasa kalau misalkan tidak langsung teraplikasi ke bawah ke rakyat masyarakat langsung. Itu mungkin harapan dari kami. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita mengenai gerakan masyarakat hidup sehat dari Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber yang telah hadir bersama kami, dan juga tentunya bagi Anda masyarakat Kecamatan Rangkas Bitung yang telah hadir bersama kami dari awal hingga akhir, juga untuk pemirsa yang telah menyaksikan kami dari awal hingga akhir ini. Saya Dini Anissa, pamit undur diri dan segenap kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini tuh banyak orang meninggal, sedangkan usia mereka tuh masih muda. Dan sebagian besar disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker. Lalu bagaimana pencegahannya Bu? Kan sekarang ada Germas. Apa tuh Bu? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Intinya mengajak masyarakat melakukan gaya hidup sehat. Seperti melakukan aktivitas fisik setiap hari, perbanyak makan sayur dan buah, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan tidak merokok. Sehat diawali dari saya.